narasinya Bang Zaky, Bang Eki lihatnya gimana? Narasinya baik Bang Zaky maupun Bang Pipin saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, godaan itu ternyata ada. Kalau ini masih malu-malu kok tadi ya, ya. sudahlah, godaan itu ada. Jangan-jangan bukan cuma 2 menteri, lebih dari itu ya. Kalau melihat apa yang mereka sampaikan. Tapi kan mereka nyatakan dengan cepat, tidak boleh dinyatakan di depan umum. Nah, yang kedua, yang selalu menjadi menarik adalah mereka sedang menuju kepada persatuan dan bahkan disebut berpihak 4 sudah. Berpihak 4 itu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, sekaligus rapat-rapatnya sudah mengajak Anies. Tapi kan dari situ justru menjadi ada kekurangan, yaitu cawapresnya kapan, gitu ya. Nah, mereka ini kan kepeloporan di depan, yang saya katakan tadi, momentum yang nanti akan menyeret-nyeret partai lain. Apakah ikut irama mereka adu cepat, atau tenang saja? Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Keuntungannya misalnya mereka bisa lebih tenang kan melihat ini kapan betul-betul ada ketemu hari yang baik di bulan Desember misalnya. Hari Kesetiakawanan misalnya, lalu ketemu, oh ini capres, ini cawapresnya. Baru mereka bersikap terhadap itu. Nah, tetapi pada sisi lain betul juga, kenapa disebut sini rapuh atau tidak, Taman Sari oligarki itu kan berusaha untuk tidak memperoleh lawan yang tangguh. Ya, kalau bisa kita punya calon nggak usah hebat-hebat banget, asal lawannya lebih parah dari kita. Itu prinsip Taman Sari oligarki. Taman Sari oligarki. Nah, saya mau ke depan dengan mengatakan gini, ini pilihannya juga sulit atau rapuh dalam konteks bukan hanya cawapres, orang kurang memikirkan. Misalnya gini, apakah kedua partai ini yang bersama-sama dengan Nasdem sepakat untuk, nanti orang rame lagi nih marah-marah. Apa nih? Misalnya gini kan, perubahan dan perbaikan. Apakah mau mengatakan kontinuitas pembangunan? Ya kan? Atau mengatakan enggak semua gitu. Ini belum tentu sama loh antara PKS dengan Nasdem. Malah isu yang agak lebih runcing misalnya, IKN dilanjutkan apa enggak misalnya. Itu sudah lebih pada level empirik. Jangan ke sana dulu, nanti lebih banyak yang marah. Tapi perubahan dan perbaikan ini itu masuk ke kontinuitas pembangunan atau ada yang berubah gitu. Nah, itu menarik. Di situ menurut saya bisa masuk ke dalam tanda petik yang rapuh tadi. Oke, demikian realitanya Bang Pipin. Saya kira betul ya. Jadi ketika nanti kita katakanlah Nasdem, Demokrat, PKS kita ini berkoalisi, maka tadi continuity dan perubahan itu akan terjadi. Mana yang kita lebih besar? dua-duanya. Perubahannya saya kira atau lihat, kontinuitasnya? Ya kita lihatlah ya. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat, bahwa memang kalau di berbagai survei yang kita pelajari lebih dari 50% memang ingin ada perubahan kebijakan ke depan. Jadi saya kira ini juga kami kaji. Jadi kami ini modern party. Jadi berusaha untuk menjadi partai yang rasional, modern, melihat sisi politik itu tidak hanya dari sisi rasa para elit, tetapi kami juga mendengarkan denyut nadi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ingin apa gitu? Apakah dengan kondisi saat ini sudah lebih baik, atau memang ingin kepemimpinan yang lebih baik yang kita bawa? Jadi saya kira continuity, jadi keberlanjutan dan perubahan change itu yang kita ingin. Saya mau pertajam gini, bukan hanya soal godaan 3 menteri misalnya, tapi lebih daripada itu kontinuitas atau perubahan. Kalau memang menjawab gini, tetap ada kontinuitas seperti salah satu di antara mereka, tapi juga ada perubahan. Orang bilang, kita pilih Puan nama Ganjar aja, kalau enggak Prabowo, karena kontinuitasnya lebih besar gitu. Tapi apakah itu yang gitu ya? Apakah itu yang nampak di survei, Bang, maksudnya? Apanya? Apakah itu yang nampak di? Iya, saya kira yang di survei yang kami pelajari, perubahan itu yang dihendaki lebih banyak, saya kira. Dan ini kajian kami, saya kira kami hampir mungkin dalam setahun ini bisa 3-4 kali menyelenggarakan survei internal maupun nanti kerjasama dengan lembaga survei profesional. Kami melihat itu. Jadi kalau kita melihat mana sisi lebih banyaknya, memang perubahan yang dikehendaki itu. Jadi saya kira kenaikan harga BBM kemarin, pemindahan IKN, kemudian bagaimana kondisi utang negara kita besar. Saya kira kita tidak akan menafikan bahwa selalu totally berubah semakin misalnya. Banyak nyebut IKN, saya kira semakin besar perubahannya. Tidak. Jadi kita akan kalau yang baik menurut masyarakat kita akan lanjutkan. Tetapi kalau misalnya dari sisi bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin misalnya kita harus evaluasi misalnya. Dan ini saya kira fair, kita secara rasional membicarakan ini masalah masa depan bangsa. Kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik itu yang menjadi kajian kita. Jadi saya kira ini tidak terkait dengan politik transaksional bahwa ini hanya sekedar jabatan menteri dan sebagainya. Tetapi kita ingin melihat bagaimana
kepemimpinan nasional ke depan ini harus lebih baik. Kita ingin tidak ada lagi proses penjegalan. Kita setuju dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa ini harus saling memuji. Kami saling mengapresiasi dan kami saling silakan monggo. Yang paling penting bagi kami adalah kita saling menghormati, memberikan independensi kepada masing-masing partai untuk mengambil keputusan siapa capres cawapres terbaik menurut para pengurus, kader dan simpatisan. Capres firm ya. Clear ya Kenapa? Capresnya firm ya? Sudah firm Ya, saya kira berempat, sudah mulai rapat berempat kan? Saya kira itu masih proses penjajakan. Finalnya bagi kami Masih penjajakan kok mundur lagi narasinya, ya Bang. memang lebih dekat. Jadi saya harus mengatakan bahwa kan keputusan akhir di PKS adalah musyawarah majelis syuro. Bulan kemungkinan Dr. Salim, Ketua Majelis Syuro mengatakan di bulan Desember akhir tahun inilah mudah-mudahan kita bisa tahu nanti. Clear kalau dari PKS tadi. Nanti kita tanya juga ke Bang Herzaki. Jadi kalau Bang Herzaki ini semangatnya perubahan atau kontinuitas? Nah, itu ya.